Oke, welcome back on Sensor Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi materi kita di bagian channel ya, di bahasa pemrograman Go, masuk ke bagian pembuatan functions asynchronous, teman-teman. Jadi, kita bisa membuat sebuah functions yang sifatnya non-blocking nih, menggunakan sebuah channel. Nah, supaya teman-teman nggak bingung gitu ya, supaya teman-teman makin ngerti, kita coba cek ke contoh codingannya. Oke, seperti biasa, inti poin. Misal, gue punya sebuah functions teman-teman, namanya misalkan do something. Oke, tugasnya gampang, dia cuma sleep doang gitu ya, selama 2 detik. Second, terus print bilang dan gitu ya. So, di atasnya gue tambahin misalkan doing something. Oke, nah kalau misalkan gue panggil ini berulang kali gitu ya, berarti kan hasilnya adalah teman-teman udah bisa nebak ya bahwa ini akan nungguin selama 2 detik gitu ya. Ini nunggu 2 detik, ini nunggu 2 detik gitu ya. Ya udah, kalau misalkan teman-teman pengen jalan ini di apa namanya, di thread yang berbeda gitu ya, di lightweight thread, teman-teman bisa tambahin go aja ya kan. Go do something, go do something. Nah, problem dengan menjadikan apa namanya, si do something ini jalan di thread yang berbeda gitu ya. Ketika do something ini mereturn sebuah value, let's say misalkan integer gitu ya. Ini gue return 1 gitu. Nah, problemnya adalah kita nggak bisa nangkep nih. Kita nggak bisa nangkep si hasil integer di sini, teman-teman. Kebayang ya maksudnya ya? Karena ini akan jalan atau dieksekusi di thread yang berbeda. Jadi hasilnya pun ya akan ada di thread yang berbeda gitu ya. Kita perlu melakukan some kind of synchronizations lagi gitu kalau kita mau nangkap value-nya. Oke, nah kalau teman-teman lihat ya, ini kan let's say gue bikin gini ya. Ini kita jalanin dulu. Doing something nunggu 2 detik, dan doing something nunggu 2 detik, dan Oke, nah, dan ini kan mengembalikan nilai integer ya. Jadi kalau kita mau nyimpan gini gitu, A, terus ini B, terus kita di bawahnya println A, B gitu ya. Doing something nunggu 2 detik, dan doing something nunggu 2 detik, dan terus ke print satu-satu. Nah, ini satunya muncul dari hasil return si do something. Nah, gimana kalau kita pengen lakukan ini gitu ya, tapi do something-nya bikin jadi asinkronus, teman-teman. Jadi seolah-olah seperti ini gitu. Nah, jadi kita pengen melakukan ini asinkronus gitu, tapi kita pengen nangkap nilainya gitu nanti. Gitu. Nah, caranya kita bisa menggunakan channel. Nah, ingat ya, channel itu adalah apa namanya, sebuah tipe yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antar goroutine, antar thread gitu ya, untuk simpelnya gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi antara goroutine yang udah kita buat dengan main thread kita gitu. Contoh misalkan, instead of returning integer gitu ya, kita bisa returning chan integer. Oke, jadi ini gitu ya. Kita apa namanya? Eksekusi do something gitu ya. Kita eksekusi, B juga kita bisa langsung eksekusi. Gini. Oke. Nah, daripada kita menggunakan return langsung satu gini gitu ya. Berarti kan ini kan nggak bisa ya, kita harus return sebuah channel. Sedangkan satu ini adalah integer ya kan. Berarti kita buat dulu nih sebuah channel C, make sebuah chain in gitu ya. Nah, kita return si C-nya. Terus dari mana kita masukin si satunya? Ya udah, ini kita masukin jadi sebuah goroutine. Nah, seperti ini. Kalau functionsnya sudah selesai gitu ya, masukkan nilai 1 ke dalam C gitu. Paham ya? Jadi nanti yang diterima oleh si A ini bukan integer tapi channel integer. Yang satu saat nanti akan ada value yang masuk, terus kita bisa terima gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi di bawah ini di sini kita bisa langsung seperti ini, tarik A dan tarik si B gitu. Dan mereka akan dieksekusi secara bersamaan. Kenapa? Karena ketika mengeksekusi si A, do something si A, ya ini nggak nunggu 2 detik dulu. Kenapa? Karena ini do something di A, ya pada saat kita mengeksekusi do something di A, kita menggunakan goroutine di dalamnya pada saat mengeksekusi function sebenarnya, ya kan? Ini kan functionality sebenarnya ini kan.
ya kan? Paham ya? Terus kita masukin, dan ini dijalankan di thread yang berbeda, sehingga ini non blocking ya kan. Jadi seolah-olah pada saat mengeksekusi do something ini cuma membuat channel, terus return si channelnya, masukin ke si A, yang nanti suatu saat gitu ya, ke dalam channel ini yang adalah si A ini gitu ya, akan dimasukkan value 1 setelah nunggu 2 detik. Paham ya? Kalau nggak percaya kita jalanin. Tuh lihat, do something langsung gitu ya, nunggu 2 detik, langsung done gitu ya, nggak usah nunggu 2 detik lagi berikutnya gitu, karena langsung done, karena mereka dieksekusi kurang lebih secara bersamaan gitu ya. Terus doing something, dan terus return langsung satu-satu. Jadi nggak serial gitu ya, nggak doing something, nunggu 2 detik, dan doing something, dan gitu. Jadi ini langsung dieksekusi bersamaan. Oke, jadi kita bisa menggunakan channel gitu ya untuk membuat sebuah functions asynchronous gitu ya. Dalam hal ini berarti lihat do something ini gitu ya, si blok do something yang di atas ini nggak ngeblok kode atau functions yang ada di bawahnya ya kan. Jadi do something langsung dieksekusi, do something yang bawah juga langsung dieksekusi. Terus kita tarik value-nya secara bersamaan. Nah, atau simpelnya misalkan ini gue balikin lagi ya ke awal. Ini gue balikin gini, terus gue return 1 gitu ya. Nah, misal gue bikin functions baru lagi nih, namanya, ini biar nggak error ya, gue ulangin dulu. Namanya misalkan func do something async misalkan, ya, mengembalikan sebuah chain in. Oke, seperti biasa bikin dulu si channelnya yang akan di return gitu ya, terus kita return C-nya. Oke, nah sesuatunya gitu ya, si functionsnya kita eksekusi di dalam go routine ya, go func ini. Oke, nah kita pengen melakukan sesuatu kan, si do something ini kan, ya udah tinggal si do something dieksekusi gitu ya, terus masukin si hasil returnnya ya kan. Ya udah, do something ini kan kalau dieksekusi menghasilkan nilai integer ya kan. Ya udah, kalau gitu tinggal masukin ke sini C, masukin hasil eksekusi do something, which is 1. Ya, jadi kita bisa membuat sebuah functions yang by default adalah synchronous gitu ya, blocking gitu. Kita bisa bikin versi async-nya gitu ya, tinggal masukin aja ke dalam coroutine, hasil return value-nya tinggal masukin ke si channelnya, nanti return si channelnya. Sehingga pada saat kita membuat sebuah A gitu ya, misalkan do something async, terus B do something async gitu, terus kita print, kita tarik nilainya si A dan si B ya, itu bisa, ini langsung non-blocking. Tuh. Ya, bedakan antara dengan yang doing async. Ya, gua batas dulu ya biar kelihatan. Misalkan gue punya sebuah C gitu ya, do something gini, sama D adalah do something begini. Tapi gue hanya bisa melakukan ini secara serial, teman-teman. Pelakuannya ini akan serial. Jadi dia akan nunggu dulu si C, terus nunggu dulu si D, terus baru eksekusi si D gitu. Tuh, do something, nunggu 2 detik, dan doing something, nunggu 2 detik, dan. Tuh, beda dengan yang bawah ya, langsung doing something dua-duanya, dan. Oke, jadi teman-teman bisa membuat behavior dari sebuah functions yang by default itu blocking gitu ya, atau harus dilakukan secara sinkronus. Kalau ya, apa namanya, teman-teman juga bisa membuat hal itu gitu ya, menjadi sebuah asynchronous menggunakan sebuah channel. Oke, paham ya?